Hari ini kita membahas sebuah tema tentang kasih mula-mula, tetapi mungkin saya mau sedikit perkenalan karena mungkin wajah saya asing di sini. Nama saya Sam Yogi, sebetulnya aslinya dari Bandung, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta karena bekerja dan membantu di sini pengembalaan GBI Battle Jakarta. Saya masih muda, usia 29 tahun ini, kelahiran 97, dan bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kalau boleh sharing di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama merenungkan tentang kasih mula-mula yang akan kita renungkan dari kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke Yeremia pasal yang kedua, saya mau sedikit menceritakan sebuah kisah dalam sejarah yang cukup miris ya Bapak Ibu ya. Di slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana ada dua tokoh Bapak Ibu. Yang pertama adalah Edward, Raja Edward ke-8. Ya, yang sebelah kiri adalah Raja Edward ke-8 dan yang sebelah kanan adalah Wallis Warfield. Jadi Edward ke-8 ini adalah anak dari raja di Inggris Bapak Ibu, Raja George dan Ratu Mary. Dan Edward ke-8 adalah pewaris tahta dari kerajaan Inggris. Dan dia disukai rakyat, dan betul pada akhirnya tahun 1936 Raja Edward ke-8 ini menjadi raja di Wales ya, setelah Raja George ke-5 meninggal. Tetapi setelah Raja Edward ke-8 ini menjadi raja, ternyata dia jatuh cinta sama seorang perempuan yang bernama Wallis Warfield. Jadi Wallis Warfield ini adalah seorang perempuan dari Amerika. Wallis ini tidak memiliki darah kerajaan, jadi dia itu bukan anak dari orang-orang yang ada di kerajaan. Dia adalah rakyat biasa, bisa dibilang seperti itu. Jadi Edward ke-8 ini jatuh cinta sama Wallis Warfield. Yang menjadi persoalannya adalah Wallis Warfield ini tidak bisa diterima oleh institusi kerajaan dan tidak bisa diterima oleh masyarakat Inggris. Kenapa? Karena Wallis Warfield itu sudah pernah menikah 2 kali dan bercerai 2 kali. Sehingga bisa dibilang kurang cocok bagi Wallis Warfield untuk menemani seorang raja Inggris. Karena dia secara moral mungkin dianggap, ya janganlah gitu ya, lebih baik yang masih belum pernah menikah, yang moralnya itu diketahui baik oleh masyarakat karena dia kan menjadi public figure. Nah, tapi Raja Edward ke-8 akhirnya mengambil sebuah keputusan yang ekstrim, Bapak Ibu. Dia turun tahta. Dia meninggalkan tahta kerajaan Inggris demi menikah dengan Wallis Warfield. Karena pernikahannya itu dianggap terhal gitu ya. Akhirnya Edward memutuskan meninggalkan tahta demi menikahi Wallis. Edward ke-8 sangat mencintai Wallis Warfield sampai dia bilang satu hari dalam kutipan sejarah, dia bilang, "Aku tidak bisa menjalankan tugasku sebagai raja tanpa dukungan wanita yang kucintai." Wah gitu ya, kalau buat anak muda ini Edward ke-8 lumayan bucin gitu ya. Nah, tapi akhirnya Edward itu tahu bahwa ketika mereka sudah dalam hubungan, ketika Edward ke-8 ini sudah meninggalkan tahta kerajaan Inggris, Edward ke-8 ini sudah meninggalkan warisannya, meninggalkan keluarganya, bahkan dia jadi tidak disukai institusi, tidak disukai oleh masyarakat Inggris pada akhirnya. Lalu Wallis, Bapak Ibu, yang terjadi adalah dalam hubungan mereka, ternyata Wallis Warfield malah berkhianat. Jadi setelah apa yang dilakukan oleh Edward ke-8, dia meninggalkan semuanya, dia mencintai Wallis Warfield, tetapi pada akhirnya Wallis tetap berselingkuh dengan mantan suaminya. Dia juga diketahui menjalin komunikasi dengan banyak pria berpengaruh, dan dia masih tulis-tulisan surat katanya, tapi suratnya itu bernada intim. Jadi kita melihat bagaimana Bapak Ibu cinta Edward ke-8 yang begitu besar kepada Wallis Warfield tidak dibalas dengan cinta yang sepadan. Sejarawan mencatat Wallis tidak mencintai Edward dengan intensitas yang sama. Kalau kita bayangkan ini luar biasa ya Bapak Ibu, karena Edward ke-8 sudah mengorbankan segalanya. Dia sangat mencintai Wallis Warfield, sampai tahta kerajaan pun ditinggalkan, keluarga pun ditinggalkan demi menikahi Wallis Warfield. Tapi yang didapat adalah sebuah pengkhianatan. Nah, kalau misalkan kita merenungkan cerita ini, Bapak Ibu, mungkin kita agak geleng-geleng kepala, wah ada ya ternyata di dunia ini manusia seperti itu gitu ya. Kejadian seperti itu kok ada ya, bisa ya ternyata setelah orang mengorbankan segalanya dikhianati. Mungkin kita nggak habis pikir. Tapi Bapak Ibu, yang mau kita renungkan pagi hari ini bahwa cerita pengkhianatan ini yang kelihatannya itu sangat menyedihkan, memprihatinkan, ternyata adalah cerita yang sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah cerita yang terjadi di Alkitab berulang-ulang kali dan seringkali kita adalah pelaku utama seperti yang dilakukan oleh Wallis Warfield.
Mari kita mulai bahas Bapak Ibu tentang Yeremia pasal yang kedua. Kita boleh baca ya Bapak Ibu bersama-sama, ayatnya hanya ada 8 ayat. Judulnya Israel murtad kepada Tuhan. 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Amin. Latar belakang Bapak Ibu dari Yeremia pasal yang kedua. Pada saat itu bangsa Israel sudah dibawa oleh Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi ternyata setelah Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan di Yeremia pasal yang kedua, Allah menyatakan bahwa Dia kecewa kepada bangsa Israel yang sudah mengkhianati cinta yang Tuhan berikan. Dan pada saat itu Yehuda melakukan penyembahan berhala secara terang-terangan Bapak Ibu. Mereka bukan hanya menyembah berhala dalam hati, tetapi mereka bahkan membangun kuil-kuil berhala di tanah yang Tuhan janjikan. Tanahnya berasal daripada Tuhan, tapi mereka malah membangun berhala di tanah yang Tuhan berikan. Salah satu dewa yang kita bisa lihat Bapak Ibu di Alkitab diceritakan terus-menerus disembah oleh bangsa Israel adalah Dewa Moloch. Di mana Dewa Moloch ini menuntut persembahan anak. Raja Salomo ini pernah membangun tempat pemujaan bagi Moloch. Jadi Raja Salomo membangun tempel-tempel atau kuil-kuil untuk penyembahan berhala, salah satunya buat Moloch. Dan Raja Ahaz dan Raja Manasye itu bahkan pernah mengorbankan anak-anak mereka dibakar untuk Dewa Moloch. Jadi inilah pengkhianatan bangsa Israel. Dan dalam keadaan pengkhianatan ini, ketika Tuhan melihat bangsa Israel berkhianat, tadi di Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai kedua, tadi Tuhan bilang, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Jadi di sini Tuhan menyatakan seolah-olah saya sedih. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan kecewa. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan merasa dikhianati. Dia teringat kepada cinta bangsa Israel ketika bangsa Israel pertama kali dilepaskan dari Mesir. Mari kita lihat sedikit Bapak Ibu tentang penyelamatan bangsa Israel. Bagaimana pada mulanya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Seperti yang kita tahu dalam kitab Keluaran, pada mulanya bangsa Israel itu dijajah dan diperbudak oleh Mesir selama 40 tahun, karena itu adalah rencana Tuhan. Dan dalam keadaan bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, kita melihat di Keluaran pasal yang pertama bahwa bangsa Mesir memahitkan hidup bangsa Israel dengan pekerjaan yang berat. Mengerjakan tanah liat, katanya pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Artinya orang Israel di Mesir ini dalam keadaan yang sangat tertekan. Mereka dalam keadaan gak ada pengharapan dan bahkan mereka itu mau dibinasakan oleh orang Mesir. Karena setiap kali orang Israel melahirkan anak, kalau anaknya laki-laki, sama Raja Mesir, sama Firaun diperintahkan untuk dibunuh. Di ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-16, ditulis bahwa Firaun memerintahkan bidan-bidan di Mesir untuk membunuh anak laki-laki Israel yang baru lahir. Artinya Firaun mau membinasakan bangsa Israel sehingga bangsa Israel nggak ada lagi. Dan dalam keadaan bangsa Israel hendak dibinasakan, dalam keadaan bangsa Israel ada dalam tekanan yang begitu besar, penderitaan yang begitu besar, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, apakah seruan mereka adalah seruan karena mereka mencintai Tuhan? Bukan Bapak Ibu. Apakah seruan mereka adalah seruan karena mereka mengenal Tuhan? Bukan. Seruan bangsa Israel adalah seruan penderitaan. Bukan karena mereka kenal Allah Israel, karena mereka belum kenal Allah Israel.
Bukan karena mereka cinta sama Allah, tapi hanya karena mereka menderita. Mungkin kita seringkali dalam kehidupan ini mengalami seperti itu ya Bapak Ibu, di mana kita dulu berseru-seru kepada Tuhan bukan karena kita kenal siapa itu Tuhan. Bukan karena kita sudah mengenal Yesus, bukan karena kita mencintai Yesus, tapi hanya karena kita menderita dan kita berseru kepada Tuhan. Yang saya ingat, saya pertama kali berseru kepada Tuhan waktu SD gitu ya. Karena waktu itu saya ada sakit. Dan saya berseru, Tuhan tolong sembuhkan. Karena bukan karena kenal Tuhan, tapi karena takut mati. Kurang lebih seperti itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu, kepada Tuhan. Yohanes Calvin, seorang tokoh reformasi, dia bilang, seruan mereka itu bukan doa yang didasari oleh iman, melainkan rintihan yang dipanjatkan oleh rasa sakit. Namun Allah menerimanya karena ia mengingat perjanjiannya. Jadi seringkali kita berseru kepada Tuhan bukan karena kita cinta Tuhan, tapi karena kita terdesak. Tapi apakah Tuhan dengar? Tuhan dengar loh Bapak Ibu. Tuhan tolong. Sama seperti bangsa Israel. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Walaupun Israel nggak mencintai Tuhan. Apakah Tuhan tahu bahwa bangsa Israel pada akhirnya akan mengkhianati dia? Tuhan tahu. Sebab Tuhan Maha tahu. Tetapi Tuhan tetap menolong Bapak Ibu. Dan inilah kasihnya Tuhan. Pada akhirnya Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dijadikan milik kesayangannya Tuhan. Mereka itu diberikan hukum Taurat ya di atas Gunung Sinai, supaya mereka itu diberikan identitas baru sebagai bangsanya Tuhan. Dan Tuhan sangat mencintai bangsa Israel. Tuhan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Di padang gurun mereka itu dijaga dari binatang buas, Bapak Ibu, 40 tahun. Gak ada satu orang Israel pun. 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, mungkin sekitar 2 juta lebih. Gak ada satupun yang digigit binatang buas, Bapak Ibu, selama 40 tahun di padang gurun. Kita lihat bagaimana Tuhan sangat menjaga orang Israel. Selama 40 tahun gak ada yang bajunya rusak katanya. Wah, kita pakai baju mungkin sebulan aja kalau dipakai tiap hari sobek Bapak Ibu ya. Tapi bangsa Israel itu pakai baju, pakai kasut 40 tahun gak rusak, Tuhan jaga. Mereka di padang gurun itu gak mati kepanasan karena ada tiang awan. Malam-malam gak mati kedinginan karena ada tiang api. Wah, kita lihat bagaimana Tuhan sangat setia kepada bangsa Israel. Tetapi setelah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, sebentar aja mereka ada di padang gurun. Kita lihat ya, hati bangsa Israel seperti apa responnya. Di dalam Keluaran juga ya Bapak Ibu, bangsa Israel meresponi ketika mereka Musa lagi ada di atas gunung Sinai, lalu mereka membuat anak lembu emas, patung anak lembu emas, dan mereka bilang, inilah Allahmu hai Israel yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi segera setelah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, segera setelah Tuhan menyatakan kasihnya, bangsa Israel segera berkhianat kepada Tuhan. Dan inilah sakit hatinya Tuhan, dan inilah rasa sedih dan kekecewaan Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga di Yeremia 31 ayat 32, Tuhan bilang, aku ini suami kamu loh, gitu. Digambarkan ya, gambarannya memang banyak. Tuhan itu digambarkan sebagai mempelai pria, kita mempelai perempuan, dia bapa, kita anak, dia tuan, kita hamba. Tapi di kitab Yeremia, penekanannya adalah bahwa dia adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai perempuan. Dan Tuhan bilang sama bangsa Israel, aku ini mempelai laki-laki kamu. Aku ini menebus kamu, membeli kamu dari Mesir, menguduskan kamu, seharusnya kamu ini milikku, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi di sini ditulis bahwa Israel mengkhianati perjanjian mereka dengan Tuhan. Walaupun Tuhan adalah suami bagi Israel. Di Yeremia 31 ayat 32. Bapak Ibu, ketika kita melihat kisah Raja Edward ke-8 tadi di awal, Wallace Warfield, dan kita melihat kisah penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Israel, apakah itu terlihat miris? Iya Bapak Ibu, itu terlihat miris. Tetapi yang mau kita renungkan hari ini bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sama seperti Wallace Warfield? Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang menyembah berhala? Jawabannya adalah iya. Tetapi kabar baik bagi kita semua Bapak Ibu bahwa di dalam Kristus Tuhan berjanji bahwa Dia akan memperbaharui kita, melahirbarukan kita, menulis hukumnya dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberikan hati yang lembut kepada kita, sehingga kita pada akhirnya bisa mengasihi Tuhan. Jadi pada dasarnya, Bapak Ibu, kita semua sama seperti Wallace Warfield, sama seperti bangsa Israel, seringkali kita berkhianat kepada Tuhan. Dan kita berkhianat dengan apa, Bapak Ibu? Dengan hal-hal yang bisa kita lihat biasanya. Kalau zaman dulu orang-orang menyembah dewa Moloch, zaman sekarang kita juga sama menyembah apa yang bisa kita lihat, pekerjaan yang jelas, gitu, karir yang jelas, atau kita menyembah relationship kalau untuk anak-anak muda, atau kita menyembah uang, apapun yang bisa kita lihat, ciptaan Tuhan, manusia itu punya kecenderungan untuk menyembah apa yang Tuhan ciptakan.
Padahal Bapak Ibu, di dalam Kejadian 1, Tuhan bilang bahwa segala yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Artinya apakah pekerjaan itu baik? Baik Bapak Ibu. Apakah uang itu baik? Baik. Apakah hubungan itu baik? Pernikahan itu baik? Baik. Apakah alam yang indah gitu? Apakah itu semua baik? Baik Bapak Ibu. Tetapi masalahnya bukan ada di dalam ciptaan Tuhan, masalahnya ada di hati kita. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa punya kecenderungan menyembah berhala. Harusnya apa yang Tuhan ciptakan itu membuat kita bersyukur kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tetapi kejatuhan manusia membuat manusia bukannya bersyukur kepada Sang Pencipta, malah menyembah ciptaan, Bapak Ibu. Manusia mulai menyembah ciptaan. Jadi refleksi Bapak Ibu untuk kita semua, apakah kita mau mencintai Sang Pencipta yang memberikan semua hal yang baik kepada kita, atau kita mau menyembah ciptaan yang sudah Tuhan berikan sama kita? Ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Kita harus memilih untuk mencintai Tuhan. Next. Santo Agustinus bilang dosa kita adalah ini katanya. Kita mencari kepuasan, keindahan, kebenaran bukan di dalam Tuhan, tapi di dalam diriku sendiri dan ciptaan-ciptaannya yang lain. Jadi hari ini kita sama-sama Bapak Ibu mau merenungkan untuk kita bisa mencintai Tuhan, Sang Pencipta lebih daripada apapun. Bukan mencintai ciptaan dan menyembah ciptaan. Next. Dan yang menjadi perenungan Bapak Ibu kita hari ini, kenapa sih seringkali kita menyembah berhala? Sebenarnya penyembahan berhala itu, akar dari penyembahan berhala adalah ketika kita berpikir, apa sih yang bisa kita dapat dari Tuhan? Itulah akar dari penyembahan berhala. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan untuk pribadinya, tapi untuk mendapatkan sesuatu. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan untuk kenal Tuhan, tapi supaya kita nggak kena sial. Itu adalah akar dari penyembahan berhala. Kalau kita lihat balik Bapak Ibu ya, dalam penyembahan berhala, misalkan di Roma. Kenapa sih orang-orang beribadah kepada Dewa Zeus, kepada Dewa Poseidon, atau Dewi Athena? Atau misalkan di dalam tradisi-tradisi orang Tionghoa, kenapa ada yang beribadah kepada Dewi Kuan Im dan sebagainya? Apakah alasannya karena mau cinta sama Tuhan? Bukan. Seringkali alasannya hanya demi gak sial. Kenapa sih beribadah kepada Poseidon biar gak tsunami misalkan? Kenapa beribadah kepada Dewi Artemis biar bisa melahirkan, biar subur? Nah, apakah kita masih punya pola pikir seperti itu, Bapak Ibu? Kita harus berubah. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan hanya karena kita beribadah, saya pengen mendapatkan kekayaan. Saya beribadah karena saya sedang membutuhkan sesuatu. Nah, itu adalah bukan pola pikir Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan hanya untuk sebuah kebutuhan atau supaya kita nggak sial atau supaya kita nggak masuk neraka, bukan. Tapi Alkitab mengajarkan kita sebuah relasi, sebuah hubungan, sebuah ikatan yang kekal antara kita dengan Allah, dan dalam hal ini digambarkan dengan suami dan istri. Kita mau merenungkan hari ini apa aja sih Bapak Ibu yang kita harus renungkan sama-sama supaya kita bisa menjadi orang-orang yang setia kepada Allah yang Esa. Bukan lagi setia kepada ciptaan gitu, menyembah ciptaan, tapi setia kepada Allah Sang Pencipta. Hanya ada dua Bapak Ibu yang akan kita renungkan. Yang pertama, kita harus menyadari identitas kita di hadapan Allah. Maka dari itu di dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua, tadi di situ ditulis bahwa Tuhan teringat kepada cintanya Israel ketika bangsa Israel masih menjadi pengantin katanya di padang gurun. Jadi Tuhan seolah-olah mengingatkan bangsa Israel bahwa kamu ini adalah mempelai perempuan. Kamu ingat ya, dulu aku menebus kamu dari Mesir untuk dikuduskan hanya bagiku menjadi umat kesayangan. Dan di padang gurun Bapak Ibu, Tuhan dengan bangsa Israel itu udah sepakat. Mereka itu sepakat membuat perjanjian, oke, kamu milikku, aku milikku. Seperti di Keluaran 24 ayat yang ke-7. Bangsa Israel meresponi Tuhan dengan bilang seperti ini. Kami akan melakukan segala sesuatu yang telah difirmankan Tuhan. Kami akan taat. Dan dipercikan darah pada saat itu ya, sebagai tanda perjanjian lama. Artinya di padang gurun, Tuhan dan bangsa Israel udah sepakat. Kita saling memiliki, kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Dan setelah perjanjian itu dibuat, mereka itu ada dalam ikatan saling mencintai. Tuhan memelihara bangsa Israel, mencintai bangsa Israel, dan bangsa Israel diperintahkan untuk mencintai Tuhan. Dan pernikahan ini terlihat indah Bapak Ibu ya pada mulanya, walaupun ada di padang gurun. Dan pengembaraan di padang gurun pada saat itu, ketika bangsa Israel ada di padang gurun, itu dianggap sebagai fase dalam tanda kutip honeymoon.
Nah, mungkin Bapak Ibu juga membayangkan ketika pertama kali menikah, melakukan honeymoon ya banyaknya kalau zaman sekarang itu. Honeymoon itu apa sih? Mungkin honeymoon itu adalah fase di mana kita meninggalkan semua kesibukan dan kita hanya berfokus kepada pasangan kita, betul ya? Setelah menikah, kita tinggalin sibukan, tinggalin pekerjaan untuk sementara, dan kita menikmati hubungan berdua dengan pasangan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan dengan bangsa Israel di Padang Gurun. Di Padang Gurun itu bangsa Israel nggak ada hal yang lain selain Tuhan. Jadi bangsa Israel di Padang Gurun nggak ada mengerjakan hal yang lain. Bangsa Israel di Padang Gurun gak ada dewa-dewa yang lain. Di Padang Gurun hanya ada mereka dan Tuhan. Dan itulah fase honeymoon di mana hanya ada dua pribadi yang saling mencintai tanpa ada gangguan. Di dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu, ketika kita pertama kali lahir baru, saya rasa kita semua pasti pernah mengalami hal itu ya. Walaupun kita dulu mungkin saat lahir baru kita punya banyak masalah, tapi mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita yang begitu banyak, tetapi seolah-olah gak ada yang lain di dunia ini selain Tuhan. Tuhan itu begitu indah. Saya punya kesibukan, saya punya keluarga, saya punya pekerjaan, tetapi gak ada yang memalingkan mata kita dari Tuhan. Kita sangat mencintai Dia. Dan itulah kasih mula-mula. Saat penderitaan atau kebahagiaan tidak menghalangi kita untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Tetapi di dalam perjalanan iman, Bapak Ibu, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita lupa akan kasih yang mula-mula. Seringkali ketika Tuhan memberkati kita dengan uang, mata kita mulai tertuju kepada uang dan kita melupakan Tuhan. Seringkali ketika Tuhan memberikan kita karir, Tuhan memberikan kita relationship, kita mulai melupakan cinta yang mula-mula dan kita mulai terfokus kepada apa yang Tuhan berikan, bukan kepada pribadi yang memberikan. Dan dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel? Bangsa Israel kembali dibiarkan di Padang Gurun 40 tahun. Supaya apa? Supaya bangsa Israel terus sadar bahwa cinta mereka yang sejati adalah Tuhan, bukan pemberiannya Tuhan, tapi pribadinya Tuhan. Dan seringkali ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Seringkali Tuhan membawa kita kembali kepada gurun. Seringkali kita mengalami masalah, seringkali kita kehilangan apa yang kita cintai ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Di Keluaran 34 ayat 14 dibilang Tuhan namanya itu cemburuan katanya. Jadi Tuhan itu cemburu ketika kita mencintai yang lain lebih daripada kita mencintai Tuhan. Maka Tuhan membawa kita kembali ke padang gurun agar kita sadar bahwa Dia adalah hal yang paling berharga lebih daripada semuanya. Ada seorang misionaris bernama Brother Yin, Bapak Ibu. Dia itu misionaris di China. Dia disiksa di sana. Dia itu nggak punya apa-apa, di penjara. Lalu di penjara itu dia diperlakukan dengan sangat kasar. Kadang-kadang dia dipaksa untuk makan kotoran manusia. Dia disetrum, tapi disetrumnya dimasukin ke mulut dan lain-lain. Artinya Brother Yin ini nggak punya apapun, tapi dia bilang seperti ini Bapak Ibu. Ketika kamu tidak memiliki apa-apa selain Tuhan, kamu menemukan bahwa Tuhan itu cukup. Jadi seringkali kita mengalami masalah agar kita tahu bahwa Tuhan itu cukup. Dan Tuhan mau kita kembali ke kasih yang mula-mula. Next. Nah sayangnya Bapak Ibu, fase honeymoon itu adalah fase yang tidak bertahan lama tadi ya. Akhirnya menyembah berhala tuh bangsa Israel. Nah ini ada sebuah fakta menarik Bapak Ibu. Ternyata zaman sekarang tuh kan honeymoon itu dianggap sebagai hubungan yang antara suami dan istri yang baru menikah. Mereka mengambil waktu untuk berduaan, kan waktu yang sangat indah gitu, honeymoon. Tetapi ternyata di abad ke-16, honeymoon itu bukan sebuah hal yang seperti liburan, tapi itu istilah untuk komentar yang sarkastik gitu, komentar sosial. Jadi di abad ke-16, kalau misalkan orang bilang honeymoon, itu tuh artinya fase awal pernikahan yang manis sebelum realita pahit datang. Makanya disebutnya honeymoon, ini masih sebulan baru menikah, masih manis nih. Bentar lagi realitas pahit datang katanya gitu ya. Tetapi itu memang yang terjadi ya Bapak Ibu ya, bangsa Israel pada akhirnya mengkhianati Tuhan, menukar Tuhan dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Next. Nah kita renungkan Bapak Ibu, kenapa sih fase honeymoon ini nggak bertahan lama? Apa yang membuat fase honeymoon tidak bertahan lama? Boleh di slide selanjutnya. Ya, dalam survei Bapak Ibu yang dilakukan nih oleh National Center of Family and Marriage Research di Amerika. Wah, ini sebuah data yang saya juga kaget Bapak Ibu. Katanya di tahun 2024 ada sekitar 2.400.000 pernikahan dan 980.000 perceraian. Artinya di tahun 2024 di salah satu bagian di Amerika ada 1 perceraian dari setiap 2,42 pernikahan.
Jadi setiap kali ada 2,5 orang yang menikah, satu diantaranya bercerai. Wow. Tingkat perceraian yang sangat besar ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita nih untuk generasi kita sekarang untuk mengajarkan apa sih arti cinta yang sesungguhnya supaya anak-anak kita di generasi selanjutnya juga gak salah dalam mendefinisikan apa itu cinta gitu. Nah, kenapa tidak bertahan lama? Kenapa honeymoon itu cuma bertahan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Karena pernikahan yang landasannya tidak tepat. Pernikahan yang landasannya itu adalah perasaan, bukan perjanjian. Pernikahan yang landasannya itu adalah kondisi, bukan sebuah ikatan suci. Seringkali ke manusia itu masalahnya perasaannya dinamis, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita merasa senang, kadang-kadang kita merasa sedih. Jadi kalau pernikahan berdasarkan perasaan, itu nggak kuat. Tapi perjanjian itu statis sifatnya, nggak bisa berubah. Kalau udah janji-janji, itu adalah ikatan yang statis. Maka dari itu beginilah Bapak Ibu komitmen kita dengan Tuhan. Ketika kita imannya adalah iman yang anak-anak, maka kita mendasari perjanjian dengan Tuhan berdasarkan keadaan. Ketika kita susah, kita bilang saya berhenti ikut Tuhan. Ketika kita nggak diberkati, kita bilang Tuhan saya capek melayani Tuhan, saya udah nggak mau lagi pelayanan. Ketika kita mengalami segala kesulitan, kita mulai bilang Tuhan saya menyesal misalkan. Itulah sebuah perjanjian atas dasar perasaan dan kondisi. Seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel, Bapak Ibu ada di padang gurun, mereka mengalami masalah, mereka langsung bilang, mending di Mesir. Dewa-dewa Mesir lebih menarik. Mereka kasih makannya lebih enak. Karena perjanjiannya berdasarkan kondisi. Tetapi kita, Bapak Ibu, dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman, yang dipanggil ke dalam sebuah perjanjian yang statis, perjanjian kudus, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam suka atau duka, dalam sehat atau sakit. Itu adalah janji nikah antara suami dan istri, tapi menggambarkan kita dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, saya mengikut Tuhan. Gak ada klausul selama saya masih merasa bahagia. Gak ada klausul selama saya sukses, gak ada. Saya mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Nah, seringkali kita gak setia Bapak Ibu, tapi kabar baiknya Tuhan tetap setia. Dia itu mengasihi kita dari kekal sampai kekal, dan Tuhan katanya gak bisa menyangkal dirinya. Walaupun kita gak setia, dia tetap pribadi yang setia. Walaupun kita mengkhianati Tuhan, Tuhan tetap nunggu kita, dan Tuhan tetap memanggil kita untuk kita kembali kepada ikatan yang kudus. Next slide. Sekali lagi kita bahas Bapak Ibu yang terakhir dan poin nomor 2, poin terakhir. Selain kita harus menyadari identitas kita sebagai mempelai, kita juga perlu menyadari dan merenungkan kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Di sini Tuhan menyatakan di ayatnya yang kelima bahwa Tuhan itu sudah memberikan semuanya bagi bangsa Israel. Sampai-sampai Tuhan tanya, apa sih kecurangan yang kamu dapat dari aku, kata Tuhan. Bukankah aku sudah mengasihi kamu, menuntun kamu di padang gurun, katanya, di tanah yang tandus, lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Jadi Tuhan sudah mengasihi bangsa Israel, Bapak Ibu, sebelum bangsa Israel mengasihi Tuhan. Tadi kita bahas di awal ya, Tuhan mengasihi bangsa Israel sebelum bangsa Israel kenal Tuhan, sebelum bangsa Israel cinta Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi bangsa Israel. Sekali lagi, apakah Tuhan tahu bangsa Israel akan berkhianat? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu kita akan berkhianat, kita akan jatuh? Tuhan tahu. Tapi apakah Tuhan masih mengasihi? Masih. Itulah kasihnya Tuhan, kasih yang agape, love of the choice. Kebayang kalau Tuhan mengasihi kita dengan perasaan, Bapak Ibu? Mungkin hari ini Tuhan sayang kita, besok Tuhan gak sayang. Wah, kayaknya kita udah langsung mati di hari kedua ya. Tapi karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang adalah pilihan. Kamu mau baik, kamu mau jahat, aku tetap cinta. Kamu mau bangun, kamu mau jatuh, aku tetap cinta. Itulah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang adalah tanpa syarat apapun. Dia mengasihi kita karena dia memilih untuk mengasihi kita, bukan karena kita baik. Bahkan dari dalam kandungan, Tuhan sudah mengasihi kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini ditenun dalam kandungan ibu, bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah mengasihi kita, Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Apa artinya kekal, Bapak Ibu? Kekal itu tidak ada awal, tidak ada akhir, dan tidak pernah berubah. Itulah artinya kekekalan, kondisi yang tidak pernah berubah. Jadi sebelum kita lahir, Tuhan sudah sayang kita. Ketika kita berdosa, Tuhan masih sayang kita dan memanggil kita untuk bertobat. Dan sampai hari depan nanti, apapun masalah yang akan kita hadapi, ingat, Tuhan udah ada di sana dan kasihnya kekal, tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah oleh bayangan apapun, keadaan apapun, kasihnya adalah kasih yang kekal. Jadi kita perlu menyadari kasih karunia Tuhan, agar kita tuh bisa merenungkan dan kembali mencintai Tuhan, karena kita tahu Dia itu segitunya sayang sama kita, sebelum kita mencintai Dia.
Apa respon Bapak Ibu yang akan kita berikan kepada kasih karunia Tuhan di slide selanjutnya? Kita harus belajar dari kejatuhan bangsa Israel, Bapak Ibu, untuk tidak merespon dengan pengkhianatan. Yohanes Chrysostom, Bapak Gereja, dia memberikan komentar, katanya, setelah bangsa Israel menikmati segala sesuatu, mereka membalasnya dengan hal yang sebaliknya. Nah, jadi kita, Bapak Ibu, setelah kita menerima segala hal yang baik dari Tuhan, apakah kita akan mengkhianati Tuhan? Setelah Tuhan memberikan kita pekerjaan yang baik, apakah kita akan mulai menyembah pekerjaan dan melupakan Tuhan? Setelah Tuhan mengampuni kita di atas kayu salib, Dia menanggung hukuman kita supaya kita nggak dihukum. Apakah kita sekarang akan melakukan dosa seenaknya, Bapak Ibu? Apakah setelah kita diberikan keluarga yang indah, kita akan mulai menyembah keluarga dan meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan? Apakah kita mulai berpikir, saya sukses karena saya pintar, saya selamat karena saya baik, saya punya keluarga yang rukun karena saya memang tanggung jawab orangnya? Apakah kita mulai berpikir seperti itu? Atau kita masih mengakui Tuhan, Kau adalah Tuhan, semuanya berasal daripadamu, untukmu, olehmu, dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Next slide, mari kita baca bersama Bapak Ibu, ini akan menjadi ayat yang penutup juga. Di Mazmur 103 ayat 2, saya undang Bapak Ibu baca bersama ya. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan malu lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Jadi pemazmur di sini mengingatkan kita, mengajak kita untuk, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ingat, Dia menebus kamu dari lubang kubur. Ingat bahwa Tuhan yang memberikan kamu kasih setia dan rahmat, sehingga masa mudamu menjadi penuh pengharapan lagi. Next, inilah 2 hal Bapak Ibu yang kita renungkan hari ini. Kita harus merenungkannya setiap hari, menyadari identitas kita di hadapan Tuhan sebagai mempelai Tuhan yang dikasihi, dan menyadari kasih karunia Tuhan. Dan ini harus dilakukan setiap hari. Makanya ada orang yang bilang, sudahkah kamu mengkhotbahkan Injil kepada dirimu hari ini, katanya. Makanya kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam tubuh jasmani yang masih bisa berdosa. Seringkali mata kita ini tergoda, Bapak Ibu, dengan penyembahan-penyembahan berhala, karena gravitasi dunia menarik kita turun. Maka dari itu setiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan, kembali kita naik, kita menyembah Tuhan, kita membaca Alkitab, agar kita kembali disadarkan tentang 2 hal ini. Setiap hari kita harus datang mendekat kepada tahta kasih karunia Tuhan, agar kita bisa menyembah ciptaan dan bukan menyembah pencipta. Menyembah pencipta dan bukan ciptaan, maaf Bapak Ibu, kebalik ya. Saya boleh undang tim pemain musik untuk bantu maju ke depan. Saya akan tutup Bapak Ibu dengan cerita dari seorang tokoh iman di Alkitab, Bapak setiap orang percaya, yaitu Abraham. Abraham adalah seseorang yang tinggal Bapak Ibu di Ur Kasdim, Mesopotamia. Dan Ur Kasdim adalah kota yang sangat nyaman Bapak Ibu berdasarkan arkeologi. Ur Kasdim itu adalah kota yang lebih maju daripada kota-kota di sekitar Mesopotamia. Dan di Ur Kasdim, Bapak Ibu, Abraham itu hidup dengan tenang, hidup dengan aman. Karena Ur Kasdim memiliki kuasa politik pada saat itu. Jadi ketika Abraham bilang, aku orang Ur Kasdim loh. Ur Kasdim itu negara adikuasa, bisa dibilang seperti itu. Tetapi Abraham itu rela, Bapak Ibu, meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan budaya yang maju, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan tempat yang aman, demi mengikuti Tuhan. Dan yang hebatnya dari Abraham, Bapak orang percaya ini, Abraham gak tahu kemana dia akan pergi. Tuhan cuma bilang, Abraham, tinggalkanlah negeri tempat kelahiranmu ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Di mana negerinya? Gak tahu. Dan pada zaman dulu, Bapak Ibu, belum ada Google Maps, belum ada GPS. Abraham gak bisa melacak dulu ya, Tuhan mau bawa ke Kanaan, Kanaan itu seperti apa ya? Lalu zaman dulu belum ada pesawat, zaman dulu belum ada jalan seperti jalan sutra gitu ya, yang bisa dilalui orang, semua orang lewat situ. Zaman dulu Abraham mengembara di padang gurun dan itu sangat berbahaya. Apakah Abraham gak berpikir gimana ya kalau saya mati? Apakah Abraham gak berpikir gimana kalau istri anak-anak saya diculik? Gimana kalau dibunuh? Gimana kalau ini bukan suara Tuhan? Gimana kalau saya gagal dan sebagainya? Tapi Abraham tetap memilih untuk pergi, Bapak Ibu, walaupun itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena Abraham ada dalam kasih mula-mula. Abraham seolah-olah gak peduli apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Abraham gak peduli bahaya apa yang akan dia alami.
Abraham gak peduli tanah Kanan itu baik atau buruk. Abraham gak peduli di padang gurun itu dia akan dalam keadaan yang baik atau dia akan capek atau dia akan menderita. Yang dia peduli adalah dengan siapa dia pergi. Ketika Abraham melihat Tuhan, karena ini pribadi Tuhan yang suruh, kemanapun Tuhan suruh, saya akan ikut. Walaupun di depannya saya nggak tahu akan ada apa, tapi kalau Tuhan yang suruh, saya akan ikut. Karena Abraham mencintai Tuhan, Abraham tahu tempat teraman adalah dekat dengan pribadi Tuhan. Ada sebuah quotes yang bilang Bapak Ibu bahwa tempat paling aman di bumi ini adalah kehendak Tuhan. Jadi tempat paling aman adalah ketika kita bersama dengan Tuhan. Dan itulah kasih mula-mula Abraham. Ketika saya remaja, Bapak Ibu, tepatnya umur 17 tahun, saya mendapat anugerah kelahiran kembali pada saat itu. Dulunya saya nakal, Bapak Ibu, salah satu anak yang nggak bisa diatur gitu ya di sekolah. Mungkin ya seperti itu ya. Tapi di umurnya yang ke-17 saya mengalami anugerah kelahiran baru. Di situ hidup saya berubah. Tadinya hati yang memberontak dan gak punya harapan menjadi punya harapan. Dan sejak saat itu saya merasa ada panggilan di hati Bapak Ibu untuk menjadi pemberita daripada firman Tuhan. Tapi sama sekali saya gak punya bayangan apa yang akan saya lakukan. Apapun yang Tuhan suruh lah gitu. Saya gak tahu apakah Tuhan mau suruh dan mau saya untuk menjadi penginjil. Apakah itu penginjil jalanan? Apakah itu menjadi misionaris? Apa itu penginjil di KKR? Atau itu menjadi pengajar? Atau itu jadi apapun? Jadi pastor atau apapun, saya nggak ada gambaran. Tapi saya punya dorongan di hati Tuhan. Saya pengen melayani Tuhan. Apapun bentuknya saya nggak tahu, tapi saya ikut Tuhan. Dan ada ketakutan nggak Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu. Seringkali orang-orang kan ada yang bilang, kamu mau jadi apa? Jadi pendeta. Makan apa gitu ya? Oke. Makan nasi gitu ya, makan kentang goreng, burger, apapun itu, Tuhan memelihara. Tetapi apakah pertanyaan seperti itu tidak membuat saya berpikir? Kadang-kadang saya berpikir Bapak Ibu. Kadang-kadang saya berpikir, benar nggak ya keputusan saya? Benar nggak ya kalau saya mau melayani Tuhan gitu? Tapi pada saat itu hanya ada satu dalam pikiran saya. Karena saya ada dalam kasih mula-mula, saya hanya berpikir seperti ini. Tuhan, apapun yang terjadi di depan sana, saya tahu Tuhan akan memelihara. Tapi sekalipun saya nggak makan, saya punya Tuhan. Sekalipun saya susah, saya masih punya Tuhan. Dan itulah kasih yang semula Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada kasih itu. Untuk kita menyadari bahwa kasih yang sejati itu bukan berasal dari apa yang bisa kita dapat di bumi ini, tapi berasal daripada pribadi Tuhan. Sekalipun daging kita dan hati kita habis lenyap gunung batu dan bagian kita tetaplah Allah SWT. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan satu lagu sambil kita merenungkan dua hal tadi. Identitas kita di hadapan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah senang hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah senang hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan.
kasih untuk kasih-Mu yang kekal bagi setiap kami. Bapa, kami datang pagi hari ini merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami akan setiap dosa, pelanggaran, penyembahan berhala yang kerap kami lakukan, Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia kepada setiap kami. Kami datang ke tahta kasih karunia-Mu, kami membutuhkan pertolongan dan anugerah daripada Roh Kudus, agar kami sungguh bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kalau Engkau menyelamatkan kami dengan kasih karunia, kami percaya kasih karunia-Mu yang akan menuntun kami sehingga kami bisa terlepas dari setiap penyembahan berhala. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.